Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel HR Santuy. Kali ini kita akan ngopai bareng Bang Martin. Dan di sini kita akan membahas tentang era 80-an. Era 80-an itu sebelum apa, Bang? Era 80-an itu sebelum negara api menyerah. Berarti ada negara api dulu, Bang, di sini, Bang. Dulu belum, kalau 80-an belum. Tapi mungkin kalau sekarang udah mulai negara api menyerah. Oke, mau tahu selanjutnya? Tonton terus sampai habis. Kita akan membahas tentang hiburan di tahun 80-an nih. Wah, jadul nih, Pak. Aduh, iya. Ya, coba perkenalan Pak, gimana Pak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Martin. Kebetulan ya memang saya lahirnya era-era tahun 80-an lah, 90 ya, dan milenial sekarang, generasi now. Tinggal di mana, Om? Tinggalnya saya di Karang Tengah. Di tengah ya. Karang Tengah. Apa rumah Ki asal? Kalau dari rumah asal sih ya, karena memang almarhum Babe itu memang asli orang Ciledug ya, Ciledug Karang Tengah. Kalau ibu sih memang Jawa, tapi memang karena kita basicnya Betawi, memang kita ibaratnya. Cuman walaupun saya orang Betawi, tapi saya itu lahirnya itu di seberang. Di seberang pulau, iya. Jauh nih. Jauh banget. Itu di selatannya Sumatera. Jadi di Sumatera Selatan, tapi kita di Tanjung Enim-nya lah ya. Tanjung Enim. Yang masih pelosok itu Ya, ya? masih pelosok. Dulu tahun 80-an itu memang gimana ya? Gimana Pak? Iya, tahun 80-an itu kalau dibilang itu era-eranya Apa tuh ya masih, sebutannya? ya memang ada kekurangan ya, pasti kita ada kekurangan, tidak seperti zaman sekarang semua serba akses apapun gampang. Kalau dulu tuh kan kita mau apa segala sesuatu tuh terbatas gitu. Mulai ada keterbatasan baik dari informasi dan apa kayak misalkan untuk kehidupan juga kadang-kadang masih ada keterbatasan transportasi, ya kan, terus juga pembangunannya masih belum seperti sekarang ya. Kalau dulu kan emang bener-bener kita tuh dituntut, emang generasi 80-an itu harus Mandiri gitu Pak? bukan mandiri ya sebenarnya, lebih ke imajinasi, kreativitas itu dituntut ya, ini mungkin saya kreatif mungkin gitu. Aktif gitu. Iya, jadi kita dulu tuh dengan keterbatasan dari segi apa ya, media kayak mass media, kayak mungkin televisi juga masih terbatas gitu kan. Kita cuma taunya TVRI doang. Oh dulu TVRI doang Pak? TVRI doang. Itu tahun berapa itu? Tahun 80-an itu ya. Karena saya lahirnya tahun 81, jadi bener-bener apa ya, TVRI itu sarana hiburan masyarakat dulu tuh paling mewah gitu. Kita punya televisi aja udah paling mewah loh. Walaupun kalau sekarang sih TV udah berwarna ya. Kalau dulu tuh kan masih hitam putih dan bentuknya kotak gede gitu kan. Dan itu tabung ya. Yang paling terkenal itu dulu di 80-an tuh televisi nasional. Nah, itu. Bahkan dulu kita di sana di rantau itu, kalau dibilang itu kita kalau mau nonton TV, jadi orang dulu tuh jadi nggak ada sekat antara kaya dengan miskin tuh nggak ada. Oh, sama semua. Karena yang kaya nih punya televisi, tapi nggak akan rame kalau nggak ada tetangga yang misalnya nggak punya TV, ayo nonton TV bareng gitu kan. Berarti di situnya yang asiknya ya. Asik, jadi nobar. Jadi maksudnya gini, misalkan kayak zaman dulu itu kita jam 4 sore itu kita udah standby nungguin film kartun yang ditayangkan di TVRI. Macem-macem dulu banyak lah. Ya termasuk kayak, tapi lebih banyak sih waktu itu kartun-kartun dari apa kayaknya Amerika ya kan. Ya buatan Amerika lah. Jadi buatan Indonesia belum dulu tuh belum ada sama sekali. Indonesia 80 itu
punya hiburan yang Apa mendidik. coba? Iya. Yang mendidik itu dulu tuh mungkin kalau yang generasi tahun 80-an inget ya boneka si Unyil. Boneka si Unyil. Terus Ria Jenaka itu kan tokoh punakawan tapi syarat akan pesan moral. Kemudian juga setiap episode si Unyil, boneka si Unyil yang sangat kalau dibilang tuh ikonik tahun 80-an. Ikonik yang mendidik. Jadi dengan kultur Indonesia asli, benar-benar yang dibikinnya benar suasana Indonesia asli. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa di sana lah yang namanya pesan-pesan moral itu pasti ada di acara-acara itu. Walaupun ada acara-acara mungkin dari kartun-kartun luar. Dulu tuh ada Walt Disney juga ada. Terus kemudian ada juga Silly Symphony, Disney-nya juga. Terus ada juga kayak kartun Jepang dulu juga udah ada sih ada, cuman nggak se-anime, tidak seperti serbuannya sekarang. Kalau dulu kan yang kita tahu mungkin apa ya, kalau Jepang itu biasanya Robot. ya Transformer juga ada, terus ada challenge Gobot, atau kalau dulu kita nyebutnya tantangan Gobot, sekarang judulnya challenge Gobot. Terus kalau dari Amerika ya Teenage Mutant Ninja, itu pura-pura ninja lah kalau bahasa juga. Ya pura-pura ninja. Banyak lah. Terus kayak Silverhawk, Pelang Perak, terus ada Flash Gordon, ada Phantom, banyak dulu tuh yang dari luar. Jepang hanya mungkin ya sedikit kayak Voltus, terus kemudian kayak Voltron yang aslinya memang walaupun ada bahasa Inggris tapi sebenarnya mereka dari Jepang ininya kan awalnya. Banyak lah. Ini contohnya nih Pak, salah satunya ini ya. Nah ini salah satunya ini yang kalau dibilang selalu ditunggu. Jadi ini aja pun masih lama banget ya. Iya, jadul banget. Dan ini selalu ditunggu setiap hari Minggu oleh generasi 80-an lah kala itu, bener-bener masih. Nah, kalau sekarang kan ada yang Unyil milenialnya. Inilah awalnya nih. Kalau mau tahu ini gitu. Nah ini salah satunya gitu. Yang kalau dibilang tuh pesan moralnya banyak. Kalau untuk zaman sekarang pasti udah ada banyak perubahan. Ya, perubahan. Banyak film Perubahan, dan ya. pengisinya pun banyak yang kan sudah ada yang wafat, kan banyak perubahan. Apa dalam film sekarang ada perubahan nggak, Bang? Dari segi ininya, apa masih ada kayak seperti dulu ya? Kalau saya bilang generasi 80-an itu masih benar-benar kita menjunjung tinggi apa ya namanya ya? Ya kita budi pekertinya masih ada. Ya, kalau sekarang kan udah mulai terkikis, walaupun mungkin ya tidak semua, tapi ada pengikisan di situ. Tapi saya pikir ya perkembangan zaman ya kita harus sikapi dengan bijak gitu. Tinggal tergantung kitanya bagaimana menyikapi zaman, karena setiap zaman itu pasti akan berbeda, dan setiap zaman yang lalu itu kan pasti punya ada cerita tersendiri. Begitu juga kalau mungkin saya bicara dengan generasi sekarang, mereka nggak tahu, tapi kalau buat generasi sekarang mungkin era ini yang terbaik gitu kan. Setiap era tuh pasti punya ininya sendiri-sendiri gitu. Kita bisa menempatkan porsinya sesuai dengan eranya kita masing-masing gitu. Tapi memang kalau dulu itu dengan segala keterbatasan, tapi kita mampu, maksudnya kita tetap mampu berkreasi, semacam punya wawasannya juga. Sekarang kan dengan apalagi dengan informasi yang dengan teknologi yang sekarang yang ada itu berkembangnya makin pesat, dan itu yang ya kita sih sebagai generasi 80-an itu kalau dibilang generasi emas ya. Ya, pokoknya generasi 80, 90, 2000 itu generasi benar-benar generasi yang ya saya ngerasain gadget perkembangan ya. Kalau sekarang mungkin nyebutnya gadget, kalau kita dulu kayak permainan apa ya, misalkan permainan perkembangannya. Nah, kalau dulu kan kita karena keterbatasan media atau keterbatasan situasi dan kondisi, tapi kita masih bisa ngumpul bareng, di mana kita main lari-larian. Iya. Dulu. Nah, itu
punya cerita tersendiri, terus kita nyamper teman-teman kita gitu. Kalau sekarang kan kita pakai medsos, Iya. ya kan, kamu di mana itu masih bisa terkonek. Kalau dulu kan kita ya masyarakat society-nya hanya yang mencakup ya tetangga, kampung sebelah atau sebagainya gitu. Aduh, dulu teknologi belum secanggih sekarang ya. Iya. Jadi gini sahabat Santo, ini kita dengerin dari Bang Martin kan begitu banyak di zamannya 80, kalau kita kan lahir di ya, tahun 2000-an, Milenial. ya, jadi nggak tahu sih bagaimana tahun 80-an itu Keseruannya di keseruannya. mana? Coba Pak ceritakan dulu. Dari selain film si Unyil nih, Hmm. ada nggak sih yang dulu itu yang begitu tingginya sih di zaman 80-an itu? Ya 80-an itu kan media kita selain cuman televisi cuma satu ya, TVRI. Kita juga ada kayak mungkin bioskop, film-film kolosal, film-film kolosal itu dinominasi oleh film-film yang action, terus kemudian film-film yang mendidik juga. Ya biasanya sih kalau kita dulu tuh selain kita dari dari televisi, kita juga ada video. Tapi video itu zaman dulu tuh masih apa ya, sistem sewa, kasetnya tuh kita sewa gitu. Saya pernah ngerasain itu di mana zaman itu kita kalau mau nonton video tuh film-film, khususnya kalau film-film yang memang yang tidak ditayangkan di TVRI, seperti contoh tuh kayak dulu tuh zaman apa ya, mungkin kalau Megaloman saya nggak ngerasain, tapi mungkin kayak Zabogar, terus Gaban yang mungkin kalau era tahun 80 ya, itu lah terkenal banget. Gila, tas lu gede banget, segede Gaban gitu. Mungkin kalau yang generasi 80-an gitu ya, 80-90 lah, awal-awal gitu, mungkin tahu gitu segede Gaban. Sebenarnya yang segede Gaban tuh bukan Gaban ya, Gabannya mah kecil, cuman Apa ya Pak? apa ya, kalau dibilang tuh pesawat angkasa luarnya Gaban, terus sama kendaraannya dia yang berbentuk naga, robot naga itu yang disebutnya Dolgiran. Itu gede, jadi orang tuh ngomong sesuatu yang besar kalau itu disebut segede Gaban gitu. Iya, kayak misalkan dulu nih, kayak saya dulu punya tas ransel. Dulu tuh kalau kita punya tas ransel tuh udah hebat, ya kan, udah top banget dah. Kita sekolah dulu udah luar biasa itu. Tuh kalau dibilang teman-teman kita kadang, tas lu bagus, gede banget, segede Gaban gitu. Padahal mah enggak gitu kan. Oh, dari seluruhnya dari itu, Iya. dari film itu. Dari penyebutan seperti itu. Terus kalau misalnya video itu ke zaman dulu kan, kalau sekarang sih kita pakai flash disk, kita udah bisa menikmati dari YouTube, dari mana. Kalau dulu kita dari video, dan itu pun kita sewa kasetnya. Itu kasetnya kayak batako, itu ya anggapnya seperti itu, karena kita berpikir kalau kita dulu kita pikirin ke zaman itu mungkin buat nimpuk siapapun gitu, itu sakitnya luar biasa karena itu memang kasetnya gede. Setelah itu era-era laserdisc, terus kemudian compact disc, terus kalau VCD, DVD, dan sampai sekarang berkembang dan itu berkembang. Kalau dulu kan kita bener-bener memang keterbatasan. Kalau dulu tuh hiburan selain di televisi ya kita nonton bioskop, dan bioskop itu tarifnya masih murah dulu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin 21 itu Ya, benar. mungkin sekarang udah 75.000 atau sampai ya harga paling ini ya 50-an ribu. Tapi kalau dulu tuh saya ngerasain bener nonton film itu. Saya ingat dulu tuh kalau nggak salah filmnya dari Jepang itu, kalau judulnya kalau nggak salah Godzilla versus King Ghidorah. Ya itu pertempuran. Jadi Godzilla itu sebenarnya era 80-an itu udah berapa banyak versi gitu. Tapi dulu itu saya ingat banget nonton itu masih harganya itu kalau nggak salah ya seingat saya tuh 800 perak. Itu 800 perak itu udah gede. 800 perak loh. Nah, tapi setelah misalkan film itu baru rilis pertama kali di bioskop. Nah, itu tuh disiarkan lewat pamfletnya, nggak kayak kita sebar di medsos. Gitu. Pamfletnya mobil bawa selebaran kertas, saksikan lah. Jadi pakai toa gitu yang kita ngejar terus kita ambil pamfletnya tuh gitu. Wah, aku mau nonton ini nih, gitu langsung. Ya kayak seperti itulah gitu. Dan memang hiburan 80 itu
ya kalau dibilang minim nggak seperti sekarang gitu loh. Coba deh kalau kamu nih pasti ngeliat, oh di YouTube bisa gampang. Iya. Kalau Mudah kita sekarang kan nih. Akses paling mudah lah sekarang ini. Apalagi untuk cari film-film yang lama, Ya. sangat mudah dan Sangat mudah. banyak sosial media yang kayak YouTube Ya. dan lain sebagainya. banyak dan itu gampang gitu. Kalau dulu tuh bener-bener, tapi damai, kita enjoy aja dengan segala keterbatasan, tapi imajinasi kita. Ada juga yang namanya sandiwara radio. Dulu mungkin kalau yang tahu era 80 tuh kita tahu tuh sandiwara radio yang terkenal ya, booming. Era 80 itu Saur Sepuh, kemudian diangkat ke layar lebar kolosal. Dan itu dulu menelan biaya pembuatan produksinya film itu itu ya kalau sekarang sih kecil, tapi pada waktu itu wow gitu, wow banget. Karena mereka kan syutingnya ke Lampung, karena untuk nyewa gajahnya, dan Lampung kan itu benar-benar makan biaya tuh syutingnya ke Indonesia bagian timur lah, yang dia harus syuting di sana itu kan menghabisin budgetnya mungkin antara masih ratusan juta, tapi kalau sekarang sih kecil, tapi kalau dulu tuh kita denger wow kolosal. Dan itu serinya banyak, itu diangkat dari sandiwara radio. Jadi kalau kita dengar sandiwara radio nih ya, kita ada radio nih. Dulu orang dulu tuh ngumpul dengerin dan imajinasinya masing-masing. Kita dengar suara gerak kaki kuda, terus ngelihat. Padahal di sandiwara radio itu orang cuman ini doang gitu, modal suara, ini ciat gitu kan. Seperti kayak orang berantem beneran gitu. Padahal itu imajinasi kita udah kemana-mana. Dia hanya mendengar itu, jadi kita bisa beli jadi cara berantemnya. Ya. Dan pendidikan Indonesia pada waktu itu benar-benar mengedepankan bagaimana edukasi itu mendidik kita gitu, mendidik kita dengan segala keterbatasan teknologi yang kita punya. Mungkin kita nggak secanggih negara-negara maju pada waktu itu, tapi memang Indonesia kalau saya bilang enjoy kita waktu itu, enjoy dengan segala keterbatasan itu kita enjoy, nggak ada apa-apa. Ini kan dalam kayak cerita ini kan dalam perfilman. Kalau untuk sekarang nih, kayak dalam pemerintahannya atau secara ekonomi lah dulu Ya. gimana sih Om? Waduh, ekonomi tuh kalau dulu dibilang tuh duitnya kecil tapi bisa buat mencukupi semua. Itu juga. Jadi segini Tom, kalau misalnya kayak sekarang kan kayak nasi padang nih ya. Oh iya, nasi padang. Sekarang kan 12.000. Kalau dulu tuh berapa sih kayak nasi begitu tuh? Ya kalau gambaran imajinasinya gini aja lah. Kalau dulu itu saya jajan itu 100 perak, 100 rupiah. Itu saya bisa dapat 4 jajanan plus kita tuh udah bener-bener kenyang. Satu jajanan itu 25 perak. Kalau kita di Tanjung Enim dulu waktu itu kan mungkin nyebutnya duit, karena kita kan Melayu tapi ada Jawanya. Jadi kalau nyebut 25 itu, kalau di Jakarta jigo. Lu duit jigo bisa kemana aja, tapi kalau di sana kan kau nak beli apa? Aku nak beli ini nak beli pempek berapa? Nah, Selawi, nyebutnya Selawi itu kan karena duitnya Selawe, kalau bahasa Jawa kan Selawe 25. Kalau Jakarta kan jigo. Itu dapat satu makanan itu dapat empek satu, itu kita udah kenyang. Terus 25-nya lagi kita beli es. Itu udah kenyang. Dulu kan es ya lilin, terus es mambo yang kayak gitu. Tapi kalau di tempat saya dulu itu kayak ada es kuenya juga. Tapi orang-orang yang punya kulkas punya itu udah termasuk orang mewah dulu. Kulkas barang mewah, video itu udah barang mewah, televisi. Tapi nggak ada sekat. Dalam arti kata tuh baik orang yang mampu berada maupun yang nggak berada itu bisa berbaur. Ya, berarti kan kalau kegiatan anak-anak tahun 80-an gimana nih Pak? Soalnya kan kalau anak-anak sekarang nih ya, anak-anak milenial ini mayoritas, apalagi sekarang lagi musim pandemi nih, sekolah libur, kegiatan libur, mayoritas cuma main game, main gadget. Kalau dulu kegiatan itu gimana tuh? Setelah pulang sekolah atau lagi jam kosong? Mungkin kalau seru ini. Iya, tapi saya mau jawab dulu kalau pemerintahan zaman dulu ya. Kalau pemerintahan zaman dulu itu era dulu itu kalau saya bilang ya
gimana ya, sinerginya ada. Kita nggak bicara tidak ada persinggungan yang sifatnya konflik-konflik atau apa, tidak ada. Apalagi pada waktu itu kita sebagai anak-anak yang masih kecil tuh ya udah aman aja, nyantai lah. Kita sekolah itu dari berbagai macam suku, agama nyampur semua di sana. Gitu. Jadi enak aja, nggak ada tekanan politik. Ya ibarat pemberitaan di Korea, selain televisi ya kita punya koran, tapi koran ini nggak maksudnya untuk pelosok itu kurang, nggak kayak sekarang ada internet banyak lah. Itu damai kita. Terus kalau pandemi kayak gini terjadi di tahun 80 itu anak-anak senang. Senangnya kenapa tuh Pak? Karena liburnya panjang di rumah. Karena kalau dulu kita kan yang kita tunggu libur panjang. Kalau libur panjang itu di tahun 80 kita menghabiskan waktu itu ya gitu di rumah main ya, tapi tetap kita nggak lupa ya, kita kalau yang apalagi yang muslim ya kebanyakan itu biasanya tetap zaman dulu tuh masjid gede belum nggak semarak kayak era sekarang. Tapi kalau dulu tuh langgar, surau, musola itu udah paling wah. Kita duduk di sana ngaji pun dibilangnya itu udah, kalau dibilangnya udah cukup wah sekali. Karena memang pendidikan agamanya bisa didapat kalau di daerah-daerah terpencil ya dari tempat-tempat seperti itu gitu. Nggak terlalu nyejok. Kalau permainan kita menghabiskan waktu, kita ada tetap tidur siang. Kalau zaman dulu kan ada. Iya. Kita main lupa waktu, dipanggil, tidur siang gitu. Kalau nggak mau makan dulu, habis makan udah ini tidur siang gitu. Jadi era 80 itu berkesan gitu karena kita sosialisasinya sesama teman, antar tetangga itu dekat gitu. Nggak ada. Kalau sekarang mungkin ya perbedaannya ya gitu, sekat. Iya, kalau sekarang kan semua serba punya. Orang punya televisi, punya apa pun punya. Kalau dulu kan kita punya televisi, nonton bareng-bareng, rame-rame, itu kayaknya suatu hal yang seru gitu kan. Terus permainan zaman dulu apa ya? Kalau dipikir permainan zaman dulu tuh. Kalau dulu sih di sana nyebutnya gerobak sodor. Oh itu. Tapi kalau di sini mungkin kalau di Betawi itu galasin. Nah itu kita main kayak gitu. Terus kita juga main, kalau olahraga yang paling di anak-anak tuh ya bola, umumnya ya bola, kasti. Dan dulu tuh luar biasa permainan kayak. Jadi dulu itu gimana ya, main karet seperti anak cewek juga ada yang kayak gitu, ikut-ikutan aja, tapi nggak ke bawah aja, cuma ikut-ikutan. Terus kita main apalagi biasanya tuh apa ya, selain itu kadang kita congklak gitu, cuman untuk apa sih, membunuh waktu sebenarnya, tapi ya seru, happy. Jadi sebenarnya itu emang seru Pak, maksudnya membuat kita aktif kan. Iya aktif, kita nggak hanya diam di rumah, nonton di rumah aja, nggak pegang gadget. Kita mau bikin congklak nih, kalau zaman sekarang udah beli. Dulu bikin Pak. Bikin. Dulu tuh kita gini, ini tanah, ya. Kita ambil batu, kita legokin tuh tanah. Misalnya mainnya di tanah. Congklaknya di tanah kita legokin. Terus kita kasih di sini pinggir, di sini pinggir, di sini kita legokin. Itu biji congklaknya. Batu kerikil. Baru tahu ya. Ini loh yang bisa bersatu ini. Iya. Jarang yang tahu soalnya kita tahu coklat itu kan belia. Oh ini pakai. Bagi gimana nih tahun 2000-an kayak gini nih. Baru tahu ya. Baru tahu. Itu gitu. Terus kita kalau mau bikin mobil-mobilan ya, kita nggak, kalau dulu kan saya di daerah terpencil ya. Ibaratnya ya kalau untuk kita ke pasar itu jauhnya berkilo-kilometer. Dan itu kita bikin itu dari bambu. Kita silang segitiga, rodanya itu dari sendal jepit. Dulu kan sendal jepit itu merakyat. Jadi sendal jepit itu bisa kita temukan di tempat sampah, di mana-mana. Itu kita lingkerin pakai gelas, terus kita satuin, jadilah mobil-mobilan. Terus kalau kita mau, makanya kalau zaman sekarang kita kalau mau mancing gampang. Mancing itu salah satu kegiatan juga, karena dulu zaman dulu itu kan di sana itu masih ada danau, masih ada masih kayak balong lah gitu, yang ikannya ya hanya ikan-ikan ya biasalah, ikan-ikan air tawar. Dan kita
dulu tuh enggak, semua nggak beli, kita bikin. Kreatif ya. Kreatif. Dulu bikin pelampungnya aja tuh pakai sendal jepit bekas buat pelampung. Terus untuk kailnya itu dulu kita cari pulpen. Iya. Nah itu kita bentuk, terus kita palu, ketok-ketok, ya terus kita bentuk lah pakai kikir. Lu perjuangan, perjuangan. Mau bikin jorannya aja pun kita tinggal dari bambu. Jadi kita nggak beli. Kalau sekarang enak mungkin semua serba ada. Iya benar itu. Semua maksudnya semua itu udah disediain. Iya. Kalau dulu nggak. Bener-bener kalau dulu kita mau mancing aja tuh kita rame-rame. Ya lo nggak, kalau saya dulu pantaran kayak kalian gitu kan dulu tuh kita bawa cari cacing di belakang rumah, habis itu kita bawa ke sana kita mancing. Kadang kita bawa bekal dari rumah, ya nasi campur apalah, makan rame-rame kayak gitu. Kayaknya itu yang hilang, yang nggak ada di zaman sekarang gitu. Yang Itu memang, tapi saya sempat ngerasain di tahun-tahun 2007 2008 itu masih ada sedikit-sedikit. Nah cuman 2010 ke atas ini makin lama ya mungkin lingkungan bermainnya udah nggak ada ya kan, udah tergusur, terus pembangunan juga udah makin nambah. Iya bisa seperti itu. Hilang masa kegiatan-kegiatan. Ya satu yang saya rindukan itu ya nggak ketika saya akhirnya pindah kembali lagi ke Jakarta, terus kemudian saya lihat di beberapa kayak di Jakarta apalagi di sini sendiri di Ciledug sendiri itu kan benar-benar pembangunan sekarang pesat gitu kan, akses jalan tol apa segala macam. Nah itu yang makin lama makin kegeser. Dulu kita kalau mau cari keong sawah buat makan bisa, ya kan. Dari hasil kita ikan mancing aja pun kita udah kenyang gitu. Nggak perlu. Ya dulu juga saya pernah itu kalau sama teman-teman kalau siang itu ngumpul di satu saung di tengah sawah. Itu ada yang nyari keong, ada yang nyari kijing, ada yang nyari jamur. Nah ntar sore-sorenya kita cari bulakan tuh. Nah di situ biasanya bulakan kita bikin kayak api unggun buat bukan api unggun sih, buat ngebakar hasil-hasil kayak biasanya ada yang ngambil singkong, ubi. Nah itu seru itu. Tapi zaman sekarang kayaknya kalau sekarang gitu ya, karena memang ya itu tadi perkembangan zaman kita nggak bisa pungkiri, teknologi, pembangunan dan sebagainya itu mempengaruhi semua. Tapi yang mudah-mudahan tidak mengikis adab, akhlak, ya kan, keilmuan dan sebagainya yang sifatnya yang maksud tata krama, sopan santun gitu kan. Ya kita berharap jangan sampai kemajuan teknologi juga kemajuan pembangunan ini mengikis nilai-nilai sosial dalam budaya masyarakat, ya. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, keragaman, ya semuanya harus itu lagi. Kembali lagi ke manusianya gitu. Seharusnya dengan tingginya tingkat teknologi, tingginya tingkat pembangunan, itu harusnya membangun kesadaran, membangun kesadaran jiwa raga kita untuk tetap kita sama-sama. Manusia itu butuh interaksi gitu. Bukannya manusia itu kan hakikatnya manusia itu makhluk sosial yang harus selalu berhubungan. Karena kan ada ininya, kejelasannya adalah hablum minallah hablum minan nas. Jadi kan ada hubungan kita kepada Allah, ya kan? Ada hubungan sesama manusia juga harus ada. Itu juga harus berdampingan gitu. Yang saya harapkan sih dari generasi sekarang sih. Gimana tuh Pak pesan-pesannya? Ya saya berharap kalian adalah generasi yang kalau dibilang tuh semua serba ada, semuanya serba terbuka, nggak kayak saya dulu. Instan lah sih. Saya harap sih bisa lebih bijak saja menggunakan apa yang disebut dengan teknologi, ya kan. Pergunakanlah itu dengan bijaksana agar kita bisa membangun mental, jiwa, raga kita jauh lebih baik gitu. Jadi setiap generasi itu pasti ada generasi terbaik, ada generasi emas dan seterusnya sampai ya akhir zaman lah. Gitu. Iya. Saya lihat kalau dulu,
kau ini nak denger kaset cerita dak? Cerita apa? Bawang merah, bawang putih. Aku baru beli kata dia. Wah. Kita nonton tuh. Ntar kalau kita udah nonton udah dengerin lagi, putar lagi gitu. Ya, jadi sahabat santuy nih. Di tahun 80-an itu ada yang namanya sanggar cerita. Nah kan kalau kita sekarang ini kurang tahu sanggar cerita itu kayak gimana sih? Ya. Nah, coba ini akan diceritakan oleh Bang Martin. Iya, Salah satu contohnya ini adalah cerita bawang merah, bawang putih. Ini Coba. Ini bagaimana sih Bang? Apa filmnya kayak seperti sekarang gitu loh? Iya, kalau dulu kan gini termasuk sarana hiburan, tapi hiburannya yang dikemas dengan pesan moral lah ya. Ini sebenarnya cerita rakyat. Banyak sih kaset sanggar cerita itu yang mengangkat cerita rakyat, terus juga cerita-cerita film fiksi, sains dan sebagainya. Dan itu juga menyangkut ini lagunya. Coba. Nah, coba langsung ke ceritanya deh. Ini contoh itu lagunya. Lagi. Ini masih lagu ya? Kasih lagu. Nah, nih. Bawang putih sangat menderita hidupnya. Nah. Karena ronde dadakan dan Coba, sangat kalau menderita. ini kalian ini ada gambar. Iya. Coba kalian bayangkan secara imajinasi. Oh, bawang putih itu imajinasinya bebas kita. Jadi zaman dulu tuh tidak dibatasi. Misalkan kayak kamu melihatnya si bawang putih ini umurnya mamanya sekitar 8 tahun. Dalam terkaan saya 9 tahun. Itu kan imajinasinya berbeda-beda. Apakah pekerjaan yang lain sudah kau selesaikan? Nah. Iya, lantai. Saya baru saja selesai mencuci piring. Nah. Bu, saya sudah menyiapkan secangkir kopi hangat untuk ibu dan bawang merah di meja makan. Iya. Aku sudah tahu. Sekarang kau Jadi ini yang dulu kita dengarkan gitu. Berarti ya sebuah audio saja Pak. Audio, tapi audio ini dikemas banyak. Ada yang sifatnya cerita rakyat tapi yang penuh dengan nilai-nilai pesan moral, beretika, adab, akhlak gitu kan. Banyak. Ada juga yang sifatnya dari film, cerita fiksi yang diangkat. Kalau dibilang tuh sanggar cerita dulu tuh benar-benar booming lah ya. Booming kalau benar salah satu tren lah, salah satu trendsetter gitu. Budaya mode lah. Padahal kayak audio ya. Dulu tuh dari jam sekarang nih Ya. lebih dari audio, dari anime, dari Iya, kalau sekarang visual kelihatan. Coba bandingkan dengan Saur Sepuh, Sandiwara Radio Saur Sepuh. Sandiwara Radio. Sandiwara Radio Apa? Saur Sepuh. Nah, mana nih Pak? nah, cobain aja dah, dengerin dah. Nah, kita dengerin aja awalnya. Ini ikonik. Oh. Dan dulu ini bukan hanya anak kecil yang senang dengar ini, tapi orang dewasa sampai orang tua, karena ikonik 80 itu ya Sandiwara Radio Saur Sepuh, Tutur Tinular, ada juga Mantra Naga Bumi, terus ada juga apa lagi Babatan Leluhur, Mahkota Mayangkara yang diangkat ke sinetron itu ada warna. Tapi yang ikonik Saur Sepuh. Mungkin kalau apa ya ada yang mungkin nanti komen atau apa, ya mungkin generasi 80-an mungkin akan ingat ya. Nah, coba ke yang ini ceritanya lah. Nah, jadi background musik, background suara burung, jadi seolah-olah kita kayak ada di zaman itu. Kita dibawa imajinasi kita, walaupun nggak ada gambar, nggak ada
visualisasi gambar, tapi hanya visualisasi. Benarkah kau temannya Bu Karti? Benar, Denai. Nama saya Yukina. Bu Karti berpesan apa kepadamu? Ya kan? Kalau itu ada suara burung, suara angin. Ya. Coba pesan-pesan dulu. Bukan berpesan. Iya. Jangan terkejut. Bila mana ada orang keraton yang datang, bukan suami Denai, Tuh. melainkan seorang petugas. Bahasa-bahasa keraton zaman dulu dah, kita nggak tahu dah. Tapi pesan ini yang buat orang-orang yang mungkin dulu setelah bekerja seharian sore pulang denger ini, mereka jadi melepas lelah. Banyak lah. Karena secara kebetulan kebergok atau memang sengaja. Artinya Mantili memata-matai Bukarti. Dan semua itu belum jelas bagi kami. Lalu? Berarti kita emang benar-benar khusus nih menghayati, Iya, mengimajinasikan. Imajinasinya tergantung kalian. Mungkin kalau menurut Rehan, bahwa wah Mantili begini. memang suka Imajinasi dia berbeda. Imajinasinya Pati, imajinasi saya juga berbeda. Betul. Dan setelah mendengarkan ini, kita berargumentasi, nanti kita berdiskusi setelah ini. Wah, ya seru ya tadi gini-gini gitu. Anak-anak tahun segini ya begitu gitu. Yang dikatakannya Nah, habis mengunjungi saudara iparnya yang jadi inilah salah satu hiburannya, hiburan yang ada di era 80. Ya, tapi sebenarnya banyak ya yang bisa dikulik ya di era 80 itu. Mungkin dari banyak ya dari ini kan kita dalam kita ngebahas hiburannya, hiburan dan permainan. Mungkin next ya ada misalkan dai siapa yang waktu itu lagi top-topnya 80, terus kemudian siapa Kori tahun 80 ya, banyak lagi kan. Terus artis-artis 80 yang memang booming, yang kita tidak tahu lah. Terus dulu tuh TVRI seperti apa gitu kan, dan mungkin gak ada yang tahu cara pembawa berita acara di TVRI seperti apa. Banyak sekali kenang-kenangan kayak gitu. Ya mungkin kalau ada yang nanti lihat atau nggak sengaja ngelihat konten ini ya Bisa komen ya. bisa komen. Pembahasan apa gitu Ya, era 80 itu karena ya salah satu histori ya, sejarah ya. Dari setiap generasi itu pasti ada, dan itu memang luar biasa. Di salah satunya itu tadi Sanggar Cerita juga banyak versinya, dan itu zaman dulu tuh kaset itu menjadi salah satu sarana pendidikan juga. Ya kayak senam SKJ 88. Dulu setiap siswa sekolah itu pasti kan kalau ingat dulu SKJ 88 itu kan selalu pakai kaset. Nah, dulu dia jam kaset itu dulu hiburan ya, hiburan paling merakyat yang semua orang. Dan ada ya kebiasaan ya kalau kaset itu pasti kalau dia kusut pasti kita punya pensil atau pulpen yang buat muter. Ya, karena pisahnya kusut. Iya, pita kasetnya kusut atau belibet gitu kan, atau ya bahasanya begitulah, kusut belibet atau gimana. Terus kalau misalkan kaset ini udah lama atau bisa kena air itu dijemur. Teknologi jadul lah, cara-cara jadul. Di soal sekarang udah jarang atau mungkin udah hilang ya Pak ya sekarang. Karena itu maksudnya diceritakan tadi semua macam kaset kan, kalau sekarang kaset udah Ya, kaset aja sekarang udah jarang. ya kayak ini kan. Ini contohnya sudah di convert ke udah ke bentuk MP3, terus visual, audio visual juga ada. Ya, inilah perkembangan teknologi untungnya gitu. Cuman yang disayangkan adalah suasananya sudah berubah. Tapi ya bukan berarti merubah pola pergaulan sosial, kehidupan sosial rakyat Indonesia harusnya harus lebih ini lagi gitu kan. Iya. Oke, sahabat santuy. Sampai di sini aja nih ceritanya dari cerita era tahun 80-an. Mungkin bisa dari kita ada lagi nanti. Nanti kalau ada yang ingin saran mau cerita 80-an tahun 80-an misalkan yang tadi diceritakannya. Iya, masih banyak siapa sebenarnya. atau banyak. Dulu banyak lah.
Pokoknya grup musik yang paling Grup top musik, zaman Pak. dulu, penyanyi Pak. ya Allah banyak Allah, gitu. Rabbi. Iya benar. Pokoknya jangan lupa di komen Iya. untuk saran ya. Ya, sekalian jangan lupa ya kan subscribe. Ya, jangan lupa like, komen, Men, dan share, subscribe. dan subscribe Tuh. channel HR Tuh. Santuy. Cukup sekian dari ngopai kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi